wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Halimah Syadia. Waktunya kita nge-mall bareng Bu Hal. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu biar ilmu yang kita pelajari dapat segera diserap oleh otak kita dan juga berkah buat kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai statistika part 2 untuk kelas 12 semester 1. Kalau yang ketinggalan part 1-nya, bisa kalian lihat di YouTube saya ya. Oke, untuk part 2 kita akan mempelajari mengenai ukuran penyebaran data tunggal. Kalau di part 1 atau sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai ukuran pemusatan data tunggal dan juga ukuran letak data tunggal. Nah, ini adalah ukuran penyebaran data atau disebut sebagai dispersi. Tujuannya untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang nilai-nilai dalam suatu kumpulan data. Nah, ini adalah macam-macam dari ukuran penyebaran data atau dispersi. Ada jangkauan atau range, ada jangkauan antar kuartil atau hamparan, simpangan kuartil, ada langkah, pagar luar, pagar dalam, ragam atau varians, dan simpangan baku atau standar deviasi. Jangan lupa kamu juga harus mengingat ya nama lainnya simpangan baku, nama lainnya standar deviasi, ragam, nama lainnya varians ya. Karena setiap soal tidak selalu menggunakan bahasa ragam atau bahasa simpangan baku. Nah, ini adalah rumus-rumusnya. Di sini ada jangkauan atau range. Nah, simbolnya bisa J, bisa juga R, yaitu X max dikurang X min. Maksudnya adalah datum terbesar dikurang datum terkecil. Lalu ada jangkauan antar kuartil atau hamparan. Simbolnya adalah H sama dengan Q3 dikurang Q1 atau kuartil atas dikurang kuartil bawah. Nah, nyari kuartil berarti kamu harus mengingat-ingat lagi statistik yang part 1 yang sebelumnya. Kalau misalkan lupa, bisa dibuka lagi ya. Kemudian adalah simpangan kuartil. Itu adalah Q-D. Sama dengan setengah dari Q3 dikurang Q1 atau sama aja setengah dari si hamparan ini. Lalu ada langkah atau L sama dengan 3/2 Q3 dikurang Q1 atau 3/2 dari hamparan. Ada pagar dalam dan juga pagar luar. Pagar dalam itu ada Q1 dikurangin dengan langkah. Pagar luar itu Q3 ditambah langkah. Jadi si jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, ada langkah, dan pagar, itu kamu menggunakan kuartil atas dan kuartil bawah. Jadi yang pertama kamu kerjain kalau ada kelima jenis ini, yang pertama kamu cari itu adalah kuartil atas dan kuartil bawah. Kemudian di sini ada ragam atau varians. Simbolnya adalah S kuadrat sama dengan sigma, XI dikurang X bar kuadrat per N. Sigma ini masih simbol penjumlahan ya. XI adalah datumnya, X bar itu rata-rata. Jadi kalau di ragam atau varians, yang pertama kamu kerjain adalah yang ini yang belakang. Rataannya. Rataan kemarin adalah jumlah datum per banyak datum. N ini adalah banyak datumnya, XI ini adalah si datumnya itu. Ya, kemudian simpangan baku atau standar deviasi adalah S. Nah, ini mereka saling berhubungan. Kalau S-nya dikuadratin itu adalah ragam, berarti rumusnya tanpa akar, cara ngingetnya gitu. Kalau simpangan baku adalah S, berarti kalau nyari S berarti kita menggunakan akar. Oke, rumusnya sebenarnya sama isinya. Dia bedanya yang ragam tidak menggunakan akar, simpangan baku itu pakai akar. Oke, kita ke contoh soal ukuran penyebaran data tunggal. Di sini ada data nilai ulangan harian IPA semester 1 milik Nia. Datumnya yaitu 6, 5, 7, 5, 8, dan 5. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan nilai dari jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, langkah, standar deviasi, dan juga ragam. Oke, sebelumnya, ini kan datumnya masih acak nih. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita harus mengurutkan dulu datumnya dari terbesar sampai terkecil. Nah, ini nih. Ya kan? Kita udah urutkan, setelah diurutkan jadi 5, 5, 6, 7, 8. Yang pertama adalah jangkauan atau range. J sama dengan X max dikurang X min. Datum terbesar dikurang datum terkecil. Datum terbesarnya adalah ini 8. Dikurang yang terkecilnya itu ini 5. Jadi hasilnya 8 kurang 5 itu 3. Lalu hamparan.
hamparan itu adalah Q3 dikurang Q1. Oh, berarti kita harus cari dulu kuartil atas dan kuartil bawahnya. Nah, kalau kamu masih lupa, coba dibuka lagi ya, yang part 1-nya. Q3, rumusnya adalah X3/4. Kalau Q1 berarti yang atasnya kita ganti jadi angka 1 ya. 3/4 N ditambah 1. N ini adalah banyak datumnya. Kita hitung banyak datum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. 6 tambah 1 itu 7. Kita kali 3, 21. Kita bagi 4. Jadi 5,25. X 5,25. Datum ke 5,25 itu sebelah mana? Ini kan 5, ini 6. Nah, di antara ini dong. Nah, cara penyelesaiannya kita menggunakan interpolasi data. Caranya X5, sisanya kan 0,25. Nah, tambah 0,25-nya. X setelah 5 itu adalah X6 dikurang X5. Datum kelima, cek datum kelimanya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, datum kelimanya adalah 7, datum ke-6-nya adalah 8. Substitusi deh. X5-nya 7, X6-nya 8, X5-nya juga 7. Kita hitung. Ingat ya, ini kaliin dulu, jangan dijumlah dulu ya. 8 kurang 7 itu kan 1. 1 dikali 0,25 itu 0,25. Kita tambah dengan 7, hasilnya 7,25. Q1 sama dengan Q3 tadi. Bedanya pembilangnya diganti angka 1. 1/4 dikali 7 jadi 1,75. X1 ditambah 0,75. Ini dari sisa di sini ya, kan satunya tadi udah diambil, sisanya 0,75. X2 ini adalah setelah X1 dikurangin si X1-nya. Kita cek. Oh, ternyata X1 sama X2 sama-sama angka 5. Masukin deh sama-sama angka 5 ya. 5 kurang 5 itu 0. 0 dikali berapapun kan tetap 0. Ditambah 5, hasilnya 5. Jadi, hamparan itu adalah Q3 dikurang Q1, yaitu 7,25 dikurang 5, hasilnya adalah 2,25. Next, simpangan kuartil dan langkah. Nah, ini kan karena kita sudah menghitung hamparan, jadi kita nggak usah menggunakan rumus yang ada Q3, Q1-nya. Langsung aja kita pakai Q3, langsung pakai hamparannya. Jadi simpangan kuartil Q-D sama dengan setengah dari hamparan. Setengah dari 2,25 yaitu 1,125. Kalau langkah itu 3/2 dari hamparannya. Berarti 3/2 dari 2,5 yaitu 3,375. Lalu di sini ada simpangan baku atau standar deviasinya. Rumusnya adalah S sama dengan akar sigma XI dikurang X bar kuadrat per N. Yang tadi saya bilang, kerjain dulu X barnya. Oke, di sebelah kanan ini ada X barnya. X bar itu adalah jumlah datum dibagi banyak datum. Nah, ini tadi datumnya kan, kita jumlah ini semuanya. Dibagi dengan tadi banyak datumnya adalah 6. Hasil rata-ratanya adalah 6. Lalu kita substitusi deh ke rumus simpangan baku, yaitu akar XI. XI itu datum, yaitu 5 datumnya. Yang pertama kan 5, masukin 5. Dikurang X bar, oh dikurang 6. Tadi hasil X barnya kan di sini 6. Lalu kita kuadratkan. Lah, ini 3 dari mana nih? Nyempil nih paling depan 3. Nah, sekarang kamu lihat, di sini angka 5-nya ada berapa kali sih? Nah, ada 3 kan? Oh, ada 3 kali, berarti tulis 3 kali. Itu untuk mempersingkat penulisan kita. Ya. Kalau nanti 6-nya ada 2 kali, oh berarti di depan si 6 ini nih, kita tulis angka 2, kayak gitu. Karena 6-nya hanya ada 1 kali, berarti tidak kita tulis satunya. Jadi, datum selanjutnya adalah 6, dikurang rata-ratanya 6, kita kuadratin. Terus selanjutnya datumnya 7 kan, 7 dikurang rata-ratanya 6, kita kuadratin lagi, yang terakhir 8. Kita hitung deh. 5 dikurang 6 kan min 1, min 1 kita kuadratin 1, dikali depannya ada 3, berarti 1 dikali 3 jawabannya 3. 6 kurang 6, 0, kuadratin jadi 0, 7 kurang 6, 1 kuadrat itu 1, 8 kurang 6 dikuadratin itu 2, jadi 2 kuadrat itu 4. Bagi 6 deh. 3 tambah 1 tambah 4 hasilnya 8/6. Nah, ini kan bisa kita bagi 2 ya, kita sederhanakan jadi 4/3. Lalu akar 4 itu adalah 2, sisanya adalah akar 1/3. Ini kita rasionalkan ya, atas bawah atau pembilang dan penyebut kita kalikan dengan akar 3,
Hasil akhirnya adalah 2/3 akar 3. Lalu, cara mencari ragam atau variansnya, kamu nggak usah lagi nih ngitung sepanjang ini. Kan varians atau ragam itu rumusnya adalah S yang kita kuadratin. Berarti kalau S ini nih, S simpangan baku kita kuadratin kan berarti akarnya hilang. Rumusnya sama kan? Berarti yang di dalam ini angkanya kan sama semua. Berarti kita langsung aja lihat hasil akhirnya. Oh langsung, S itu kan akar 8/6. Akar 8/6-nya kita kuadratin. Nah, ya kan kalau ada akar dikuadratin kan berarti ini akarnya hilang nih. Sisanya ada 8/6 disederhanakan jadi 4/3. Itulah ukuran penyebaran data tunggal. Nah, di sini ada latihan soal. Ada 2 soal. Yang pertama, soal pertama itu ada 6 poin yang harus kamu kerjakan. Di sini 2 soal ini untuk melatih kemampuan pemahaman kamu. Sejauh mana sih kamu paham tentang ukuran penyebaran data tunggal. Yang nomor 1 itu mirip seperti contoh soal tadi, hanya datumnya saya ubah ya. Yang nomor 2 ini merupakan soal HOTS, High Order Thinking Skill. Nah, itu yang lagi banyak diperbincangkan ya. Ini kamu coba dulu cari tahu ini gimana sih caranya. Nah, nanti saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke? Jadi kamu kerjakan dulu nomor 1 dan nomor 2, nanti pasti akan saya bahas. Jadi tunggu aja YouTube saya, oke? Oke, itu aja dari saya. Selamat belajar dari rumah, tetap semangat dan sehat selalu. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Bisa juga kamu share ke teman-teman kamu yang butuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.